Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu mensupport dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Oke. Ini karena banyaknya permintaan ya di sini, saya mencoba menjelaskan sama teman-teman semuanya bahwasannya ada cara yang tepat teman-teman semuanya untuk menghilang dari pinjaman online. Kalau kemarin saya ngajarkan teman-teman semuanya, mungkin kita memutus komunikasi, kita mulai dari teleponnya, WhatsApp-nya, emailnya, ya. Dengan begitu kita akan terselamatkan. Ternyata banyak hal dari teman-teman semuanya yang penuh dengan drama. Berarti sesuai dengan yang saya sampaikan. Anda menghapus data, ya, menghentikan sebatas teroran, baik di telepon, di WhatsApp, di email. Ternyata ada satu langkah lagi, ya, satu langkah lagi. Dan dari sini kita bisa belajar bahwasannya yang paling terberat ya memang diri kita sendiri gitu loh. Dan inilah yang mau saya jelaskan sama teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu ya. Karena jadi untuk teman-teman yang pengen menghilang dari pinjol, selain Anda memutus komunikasinya, ternyata Anda harus berdamai dengan diri Anda sendiri. Saya perhatikan teman-teman semuanya gini loh. Ada dia yang telat selama 2 tahun, ya, selama 2 tahun ini. Di awal dulu saya menyampaikan sama dia, putus komunikasi mulai dari telepon, WhatsApp, dan email, ya. Habis itu, ya, dalam waktu dekat ini, beberapa hari yang lalu, dia hadir lagi sama saya menyampaikan, "Bang, saya galbay selama 2 tahun, ya. Memang selama ini saya tidak ditelepon lagi, saya tidak diteror lagi, data saya juga tidak disebar, dan saya tidak tahu informasi mengenai pinjaman online itu." Pertanyaan dia adalah, itu masih aman nggak ya? Kira-kira DC datang ke rumah nggak ya? Dari sana saya menyimpulkan ternyata bukan handphone lagi yang bermasalah. Memang real pemikiran Anda yang bermasalah teman-teman semuanya. Harusnya selama 2 tahun kalau Anda menabung 5.000 perak dalam 1 hari, itu duit Anda sudah terkumpul berapa? Ya, tapi yang terjadi, orang-orang malah menyimpan drama itu cukup lama dan sangat lama. Jadi kalau teman-teman ingin menghilang dari pinjol, setelah Anda memutus semua komunikasi, tolong data yang tersimpan di dalam pemikiran Anda itu dihapus dong. Jangan lagi Anda memikirkan hal-hal buruk yang seperti itu. Jangan Anda memikirkan hal-hal yang selalu mencelakai diri Anda. Ya, harus berapa kali saya bilangin. Tidak ada yang berat ketika Anda galbay pinjol, kecuali pemikiran Anda sendiri. Ya, kalau untuk memutus komunikasi, membatasi supaya kamu tidak diteror lagi, supaya kamu tidak ketakutan lagi, ya mungkin melalui telepon, WhatsApp, dan email. Sebagian mungkin sukses menjalani hal ini, tapi sebagian masih tersimpan ketakutan abadi dalam diri dia. Saya saranin Anda, ini yang terjadi sama diri teman-teman adalah overthinking. Ya, untuk menghilangkan overthinking dalam pemikiran Anda harus mencari tahu apa pemicu ini sebenarnya gitu loh. Anda yang selalu bertanya, padahal sudah 2 tahun galbay, komunikasi sudah Anda putus, ya, Anda tidak dihubungi lagi, data pun tidak diteror. Terus sekarang Anda bertanya lagi, apakah itu sudah aman dan ada kemungkinan nggak dia datang ke rumah? Coba cari dulu pemicunya teman-teman semuanya. Apa pemicu yang sebenarnya? Anda harus pahami pemicu dari ketakutan Anda itu, supaya bisa menghentikan overthinking yang ada dalam pemikiran Anda. Apa sebenarnya pemicunya? Apakah pemicunya karena Anda takut ketahuan orang tua? Apakah pemicunya karena Anda sedang bersembunyi dalam hal itu? Kalau memang itu pemicunya, coba jujur dan terbuka. Ya, ini menyelamatkan untuk overthinking tadi, untuk menghilangkan ketakutan yang ada dalam diri Anda tadi. Ya, Anda bertanya aman atau tidak. Dalam arti aman ini sudah 2 tahun. Masih mungkin nggak ya dia datang ke rumah? Kalau misalnya dia datang ke rumah, ini gimana loh? Orang tua saya tahu dan segala. Itu kan overthinking dalam pemikiran Anda. Anda harus kuasai apa pemicunya. Ketika Anda sudah tahu pemicunya, lakukan, praktekkan.
Ya, misalnya Anda tidak pengen orang tua tahu, kasih tahu. Pak, Bu, 2 tahun yang lalu gini. Ceritakan, cari waktu-waktu yang tepat supaya overthinking ini berhenti dalam pemikiran Anda. Yang kedua, teman-teman, juga untuk menghilangkan rasa overthinking dalam pemikiran, rasa takut yang terlalu berlebihan, supaya Anda bisa menghilang dari pinjol-pinjol ini, alihkan segera perhatian Anda gitu. Jangan tertumpu terus-menerus pada hal ini. Ya, coba lakukan hal-hal positif. Anda bisa lakukan hal-hal yang menyenangkan Anda. Misalnya Anda entah berkumpul dengan teman-teman, entah Anda pergi ke suatu tempat yang menyenangkan berupa pantai dan segala macam, atau Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, ikut aktivitas dengan teman-teman dan lain sebagainya. Yang penting Anda harus mencari pengalihan dalam hal ini. Nggak bisa Anda hanya mentok dalam satu sisi. Ya, kapan perlu libatkan orang lain? Siapa yang bisa untuk kamu tempat berbagi cerita, tempat kamu curhat dan segala macam. Lakukan hal itu daripada kamu tertumpu, terfokus pada satu masalah sampai bertahun seperti ini. Ya, kalau kamu tidak paksa dirimu, kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Makanya sesegera mungkin, kalau rasa takut itu masih bersarang pada dirimu, tadi saya bilangin di awal, cari pemicunya. Setelah itu fokuskan, robah fokus dan alihkan gitu loh. Ya, fokusmu akan berbeda lagi gitu loh. Bisa kamu lakukan entah itu olahraga, entah apa, entah berenang, entah apa. Pokoknya hal-hal yang menurut kamu menyenangkan gitu loh. Sudah saatnya kamu melangkah. Kalau memang konsepnya kamu ketakutan terus-menerus, tapi kamu tidak memahami hal itu. Ya, ini harus dicari tahu apa sumber penyebabnya, dan kamu harus segera mengalihkan fokusmu tadi. Kalau enggak, kamu akan kembali lagi. Percuma dong, 2 tahun telah kamu lewati, tapi endingnya akan sama. Ya, jadi teman-teman, kalau mau untuk menghilang dari pinjol, ya memang seperti itu. Kita harus lawan pemikiran-pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran kita. Kalau setiap hari kita menyendiri dan segala macam, ya otomatis dia akan bersarang. Makanya kita pergi ke suatu tempat, berkumpul dengan teman-teman, lakukan kegiatan positif, lakukan aktivitas yang mana itu bisa melupakan hal itu. Salah satunya mungkin yang paling gampang mungkin olahraga aja, teman-teman. Entah Anda maraton, entah Anda lari dan segala macam. Itu bisa menenangkan pemikiranmu karena kamu lebih fokus pada keseimbanganmu, bukan fokus lagi pada masalah yang ada. Lakukan hal itu terus-menerus. Jadi kamu tidak perlu lagi menyimpan banyak penyakit dan justru kamu malah mencari kesehatan gitu. Ini yang terakhir saya sampaikan buat teman-teman semuanya, berdamailah dengan diri sendiri. Ya, karena yang paling sulit itu adalah Anda berdamai dengan diri sendiri. Anda lebih percaya dengan semua ketakutan yang telah Anda bentuk dalam diri Anda, dan Anda menggambarkan hal itu dalam dunia nyata. Ya, padahal hal itu nggak ada. Kalau memang terlalu sulit dan ketakutan ini sampai bertahun-tahun, libatkanlah orang lain dalam hal ini. Entah itu temanmu, entah itu orang tuamu, atau siapapun terserah. Yang penting berbagilah sama mereka dan carilah waktu santai untuk kamu sendiri. Oke, di mana tempat yang bisa menyenangkan, di mana aktivitas yang bisa kamu lakukan. Dengan begitu, kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri dan kamu bisa menghilangkan pemikiran negatif, overthinking yang setiap hari dalam dirimu. Ya, yang penting komunikasinya jangan diaktifkan lagi. Itu sudah hebat sebenarnya. Sebenarnya kalau telepon sudah nggak ada, WhatsApp sudah nggak ada, email sudah nggak ada, harusnya sudah tenang gitu loh. Tapi sebagian orang mungkin bisa sukses dalam hal itu, tapi sebagian lagi tidak. Apalagi mereka yang selalu overthinking, negative thinking dan segala macam gitu loh. Pasti ketakutan itu akan berulang-ulang kali ya. Tapi ketika kamu sudah mengetahui apa pemicunya, apa penyebabnya, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Oke, yang penting kamu praktekkan yang saya sarankan. Pinjol tidak berbahaya secara fakta, tapi pinjol berbahaya menurut versi pemikiranmu aja. Faktanya tidak kok. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Insya Allah nanti kita akan tayangkan lagi ya video berikutnya buat teman-teman semuanya. Kita akan bahas yang lebih spesifik lagi mengenai pinjol-pinjol legal ini, mana yang harus kita bayar dan mana yang tidak. Nanti kita akan jelaskan juga, dan mana yang aman untuk digalbay, ada DC lapangan dan segala macam. Nanti kita bahas ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Belum lagi masalah-masalah sekian puluh tahun yang lalu, hutang orang kecil yang sebenarnya sudah dihapus oleh bank-bank masih dituntut
jutaan petani kita, jutaan rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa dia pinjam dari rentenir, dari pinjol, pinjaman online, rentenir yang gila, bunganya harian, luar biasa. Kita hapus mudik, berjalan dengan lancar. Saya dapat laporan mudik kita adalah sekarang terbaik sepanjang sejarah. Angka kecelakaan terendah sepanjang sejarah, turun 30%. Dan meningkat yang mudik, lebih besar dari tahun yang lalu. Ada kelompok-kelompok negatif ya, mudiknya berkurang.